فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Majelis Ta'lim yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga para santri sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita senantiasa bersyukur, mampu untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan setiap apa yang kita rasakan dari keletihan, kepayahan, kekhawatiran, kesedihan itu merupakan asbab atau sebab untuk menghapuskan dosa-dosa kita, Pak. Kenapa, Bu? Karena kita harus yakin dan harus kita sadari setiap hari yang berlalu bertambah setiap menit, jam, hari, bulan, minggu, maka bertambah pula dosa-dosa kita. Maka kita berharap dengan adanya keletihan, kesedihan, kepayahan, bahkan musibah yang kita rasakan itu benar-benar menjadi penghapus dosa kita. Ketika turun surat An-Nisa ayat 123 yang potongan ayatnya berbunyi may ya'mal su'ay yujzabih wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Barang siapa yang melakukan keburukan maka dia akan dibalas. Sekecil apapun keburukan itu akan dibalas, dan dia tidak akan mendapati selain Allah pelindung ataupun penolong seseorang pun. Ketika turun ayat ini, Bapak dan Ibu, Abu Bakar As-Siddiq menjadi sangat-sangat sedih, galau kalau bahasa kita, Pak, khawatir yang sangat-sangat berdampak, sehingga dia katakan mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayat ini sungguh mengerikan. Lantas bagaimana ya Rasulullah, ya, dosa-dosa kami yang banyak itu akankah nanti Allah balas semuanya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abu Bakar As-Siddiq, bukankah engkau pernah merasakan sedih? Bukankah engkau pernah merasakan letih? Bukankah engkau pernah merasakan kekhawatiran, bahkan tertimpa musibah? Maka sungguh hal-hal tersebut akan menghapuskan dosa-dosamu. Masya Allah, Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, Abu Bakar As-Siddiq yang kita tahu adalah seorang sahabat terbaik, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, manusia yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, manusia yang langsung disampaikan lewat Jibril alaihissalam bahwasanya Allah ridho kepada dia, tapi masih sangat takut dengan dosa-dosa yang dia miliki. Lantas bagaimana dengan kita yang tidak ada jaminan surga dari Allah, yang tidak ada jaminan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita harus merasa lebih khawatir lagi, mengalahkan kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka mudah-mudahan sebagai bentuk kekhawatiran kita atas dosa-dosa kita adalah kita berupaya untuk terus menambah keilmuan kita, untuk terus menambah ilmu. Karena apa, Bapak Ibu? Karena dengan al-ilmu bi khasyatillah, ilmu itu akan menambahkan rasa takut kepada Allah, harusnya. Jadi bukan malah ilmu itu menjadikan seseorang semakin malas, menjadikan seseorang semakin jumawa, menjadikan seseorang semakin merasa lebih hebat dan tidak perlu melakukan apa-apa. Naudzubillah. Justru semakin berilmu seseorang, maka dia akan semakin giat untuk beribadah, merasa begitu sedikit kewajiban yang baru dia tunaikan, bukan malah merasa sudah berbuat semaksimal mungkin. Semakin seseorang berilmu, dia merasa semakin sedikit amal ibadahnya. Harusnya seperti itu. Nah, makanya mudah-mudahan termasuk bentuk kita adalah kita menghadiri, bentuk untuk mendapatkan keutamaan itu adalah dengan menghadiri majelis ilmu.